Halo RK Lovers, ketemu lagi di channel RK Group. Di sini ada Yamaha Frigo 125 terbaru di tahun 2023. Frigo ini pastinya akan berbeda dengan Frigo pada saat pertama kali dia keluar. Semuanya akan kita ulas singkat dalam video ini. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita cek. Yamaha Frigo 125 ini adalah terbaru di tahun 2023. Tampilannya secara keseluruhannya itu berubah total. Mau dari samping juga berubah, dari belakang terlihat banget, malah justru perubahannya di sini ya yang paling kentara banget. Lampu belakangnya semua berubah, spakbor berubah, semua desainnya berubah total. Cc-nya tetap sama di 125 cc. Dari tampak depan terlihat banget sangat berubah lagi. Dan sekarang dia lebih bongsor ya. Mungkin malahan hampir mirip dengan si Aerox ya, Yamaha Aerox tuh, lebih besar tuh. Dari samping kanan juga kita akan bisa lihat berubah total. Lebih detailnya kita langsung aja ulas singkat dari tampak paling depan. Kita mulai dari tampak paling atas. Di bagian atas ini kita bisa perhatikan ya, spionnya belum terpasang karena memang unit ini baru datang. Dan spionnya ada di dalam joknya. Kita akan ulas singkat dari tampak paling atas di sini. Kepalanya di sini memang lampunya tidak beserta di sini, lampunya di bagian bawah, dan kepalanya ini kategorinya kokoh ya. Warnanya dua warna, antara merah dan di sini ada warna hitam yang memang dibuat garis-garis. Kalau kami lebih suka seperti ini, jadi tidak licin, tidak gampang lecet. Ini perbadonya hanya kayak berbentuk V ini aja, warna merahnya di sini hitam semuanya. Handle remnya dibuat warnanya warna chrome ya, tidak warna hitam. Kembali kepada selera, kalau kami suka yang hitam, dan di sini juga ada locknya ya. Nah, ketika mau parkir bisa di lock seperti ini. Agak susah ya, kurang lebih seperti itu. Coba kita cek lagi. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Buat parking. Ya lumayan lah, fitur simpel tapi berfungsi dengan baik. Nah, kemudian kanan kiri sama handle warnanya, dan untuk gasnya juga di sini karetnya standar biasa aja bentuknya, desainnya biasa. Nah, kami suka seperti ini ya, karena tadi kami jelaskan kami suka dengan yang bermodel kasar seperti ini di bagian kepala, tapi tidak licin, dan ini pastinya kokoh banget karena kualitas Yamaha tidak perlu diragukan. Dan kemudian di bagian bawahnya juga masih sama, disambung pula dengan adanya di sini ada beberapa garis kotak ke sana, arah ke sini, dan juga di sini. Ini banyak sekali sih kalau kita detailkan ya, banyak arah-arah celah-celah ya, garis-garis kayak modelnya robot bahkan ya, kayak badannya robot gitu kalau kita perhatikan tuh dadanya di sini. Sedikit malah kayak Ultraman di sini. Dan di sini juga ada logo Yamaha-nya kecil ya. Sekarang itu logo Yamaha tidak begitu besar seperti halnya motor-motor Yamaha zaman dulu. Nah, kemudian platnya itu terletak di bagian tengah. Barulah di sini mulus ya, hitam glossy-nya baru berada di sini, di bagian depan daripada bodi depannya. Kemudian lampunya ini menjadi satu kesatuan. Baik lampu sen, lampu utama di bagian bawah, dan kemudian di sini adalah lampu kotanya yang berwarna biru ini aksennya, tapi kalau menyala pastinya putih lah ya. Entah, kalau kami sih kurang suka dengan warna biru ini, mungkin lebih bagus putih aja, tapi semuanya kembali kepada selera. Dan di sini detailnya untuk lampu sennya kita bisa lihat di sini masih menggunakan bohlam. Kemudian lampu utamanya alias lampu jarak dekat maupun jarak jauh semuanya ini sudah LED reflektor dipantulkan maksud kami dari bagian dalam sana. Sana kanan dan kiri masih bohlam, dan di sini ada lampu kotanya yang dipancarkan dari satu titik, kelihatan nanti memanjang ketika malam hari maupun sore hari. Dan di sini ada detail lain di bagian bawah sini, kayak seakan-akan ya kalau kita lihat kayak model karbon ya, tapi kalau kita lihat detail ternyata bukan karbon, seakan-akan aja. Sekilas ya kayak model desain karbon begitu, tapi nggak apa-apa sih, artinya ada beberapa celah yang kosong dibuat desain-desain seperti ini. Kemudian lagi di bawahnya
Nah, di sana kita bisa perhatikan ada klaksonnya warnanya hitam. Nah, ini bagus kalau warna hitam seperti ini karena sesuai dengan bodinya, biar agak samar-samar seperti itu. Spakbornya tidak begitu besar. Banyak sekali liuk-liuknya ya spakbornya di sini. Dari liuk seperti ini, kemudian ke sini, dan di sini juga ya. Karena menyesuaikan daripada depannya ini ya, bodi depannya. Ini kategorinya pasti kokoh kalau Yamaha ya. Kemudian shocknya, ini standar biasa aja. Dibuatnya hitam dan ini sebenarnya ada metaliknya karena ada beberapa titik-titik ya, titik-titik metalik kalau kita lihat secara detail. Desainnya biasa, lurus biasa, namun kenapa kok ada lubang baut di sini kosong? Kemungkinan besar ini adalah menggunakan Frigo lama karena Frigo terbaru ini untuk pembacaan speedometer tidak menggunakan lagi manual. Jadi ini sisa aja, sisa tempat ya, tempat yang kosong. Namun sayang sekali masih terlihat di sini ya. Ini spakbor belakangnya tidak ada, hanya potong di sini aja. Dan ini masih ada bekasnya nih. Ini juga masih ada locknya buat manual dari pembacaan speedometer. Nah, untuk peleknya yang dipakai, kita bisa perhatikan di sini di ring 12 ya, 190 R12 alias ring 12 inci. Palangnya palang 6, standar ala Yamaha. Kemudian ban yang dipakai IRC ya, ban bawaan pabriknya. Piringan cakramnya ya, di sini kalau kita lihat standar ya, tidak begitu besar, tidak begitu kecil. Yamaha rata-rata bawaan pabrik itu standar aja. Dan di sini pembacaan speedometernya sudah digital. Nih di sini ya. Makanya di sana tadi ada baut yang kosong, sayang sekali ya, terlihat kosong. Untuk pengereman cakramnya di sini kalipernya menggunakan satu kaliper piston aja, tidak ada mereknya, polos, warna hitam. Nah ini malah banyak sekali kayak model bracket ya, bracket 1 di sini, bracket 2 di sini, kayaknya kebanyakan bracket nih malahan. Dan sebelah sana kosong malahan. Kurang lebih seperti ini tampak dari kaki-kaki bagian depan plus pengeremannya. Kemudian samping di sini, samping kanan kita bisa lihat ada stiker Yamaha, kemudian 125 karena menandakan 125 cc. Di bagian bawahnya ada aksennya, warnanya beda, tidak merah lagi melainkan silver, dan ini silver metalik. Kalau kita lihat ya, banyak sekali ada glitter metaliknya di bagian dalam sana. Kalau kita lihat detail ya, ini silver metalik. Silver metaliknya ditarik dari sini, setengah daripada bodi samping, kemudian stop di sini aja. Di bagian bawahnya tetap hitam karena fungsional hitam tetap dapat ketika ada kotor-kotoran dibandingkan dengan silver seperti ini. Nah, untuk bagian deck sininya, ini terlihat memang tidak begitu luas. Tidak begitu luas, kalau galon kemungkinan masih sangat susah ya di sini ya. Karena hanya kurang lebih 5 jari tangan kami aja. Ini tetap ada garis-garis supaya tidak licin. Nah, kemudian naik sedikit ke atas, di sini ada tempat satu buah cup holder. Ini juga bisa buat naruh handphone pada saat dicas karena ada power outlet di bagian sini. Power outletnya dan tidak ada tempat buat naruh handphone melainkan di bawah sini ya. Jadi plus minus. Artinya kalau hujan mungkin akan masuk ya kehujanan handphone Anda, tapi ini bisa juga buat cup holder. Nah, untuk kuncinya kurang lebih seperti ini. Dia belum keyless. Cuma di sini sudah sangat simpel. Artinya untuk pengisian bahan bakar itu berada di samping kiri kami di sini, samping kiri. Kemudian di sini ada untuk pembukaan jok. Jadi tinggal posisinya open. Nah, ini dia ada berada di sini ya. Pengisian bahan bakar sangat simpel. Dan kemudian seat ini buat kursi ini. Kursi daripada jok bagasi. Sekalian kita akan lihat daripada bagasinya. Nah, desainnya runcing, kemudian di bagian bawahnya sini menggembung. Dan ini juga ada cover keluar supaya tidak ada masuk kotoran-kotoran dari samping ketika ada cipratan. Kuncinya ada satu aja, yaitu cuma hanya obeng, plus minus, plus min itu aja ya. Nggak ada lagi kunci lain. Di sini ada detail buat gantungan, ada di sini 1, 2 kanan dan kiri, bisa helm ya di sini. Dan bagasinya kategorinya luas. Helm 1 buah bisa masuk. Spionnya modelnya seperti ini. Ini model spionnya yang belum terpasang, buku panduan manual, buku servis dan sebagainya. Nah, untuk akinya sayang sekali belum terpasang, maksud kami berada di sini. Yang dibuka menggunakan lock clip seperti ini ya. Nah, untuk di sini terlihat bahwa nomor rangkanya aja. Karena pengisian fuel berada di bagian sana tadi. Untuk behelnya di sini berwarna hitam glossy. Dan di bawah sini ada tulisan Frigo. Stiker Frigo, aksennya ada warna silver, kemudian ada hitam, ada garis-garis warna grey pula.
Karena warna merah dia posisinya sama persis dengan di bagian depan. Memang merahnya tidak full merah. Karena di sini juga masih ada aksen warna hitam. Ini dibuat dop ya, hitam dop. Kemudian di sini juga tetap ada kayak sekilas kalau kita lihat kayak model ala karbon. Tapi kalau kita perhatikan detail ternyata dia bukan karbon ya. Seakan-akan aja. Footstep bagian penumpang standar biasa. Kecil ya. Kemudian di sini di bagian bawah juga tetap ada garis-garis. Ini garis-garis dibuatnya agak kasar ya, supaya memang di sini kan rentan yang terhadap lecet-lecet dan sebagainya di bagian bawah. Jadi ini aman. Ini sama persis dengan kepala tadi. Untuk mufflernya desainnya biasa. Ada covernya, pelindung bagi muffler maupun dari bawah sini ya, muffler atas maupun bawah di sini tercover dengan baik supaya tidak panas ke bagian kaki Anda. Untuk ring di belakang sama ya, persis yaitu di ring di 12 juga. Palangnya tetap palang 6. Dan untuk pengeremannya itu masih tromol berada di sebelah kiri sana. Nah, untuk bagian bawah ini kalau kita perhatikan, nah ini masih ada celah ya. Kategorinya cukup rapi dan masih tempat kosong di bagian sana itu banyak. Kita perhatikan di bagian paling belakang ya, bagian belakang. Ini berubah total tuh, Frigo 2023 ini berubah total. Bodinya berubah, tetap agak sedikit bongsor, namun di sini kalau kita perhatikan berubah totalnya dari desain lampu belakang yang paling kentara banget. Walaupun secara detail semuanya ini masih bohlam ya, lampu sen, lampu rem, lampu mesin, semuanya masih bohlam, tapi dia memiliki desain yang berbeda dengan Frigo sebelum ini. Di bawah sini ada reflektor dan ini ada tempat plat. Mungkin tempat platnya harus turun ke bawah supaya reflektornya ini tidak tertutup dengan plat ketika Anda memasangnya. Spakbor di bagian belakang kategorinya memang tidak begitu tebal, tipis ya, elastis, tapi dia artinya tidak gampang patah, tidak gampang pecah, karena ini elastis banget ya, cuman memang tidak begitu tebal. Dan di sini juga masih banyak sekali garis-garis ya di bagian spakbornya ini, jadi tidak rata, tidak mulus garis-garis. Ini bagus sih, karena memang posisi seperti ini adalah diperuntukkan ketika kena hantaman-hantaman kerikil maupun yang istilahnya kotor-kotoran daripada tanah, maupun debu, maupun cipratan dari becek-becek. Di samping kiri kita bisa perhatikan di sini ada satu buah shock breaker. Jadi satu buah shock breaker di Frigo terbaru ini. Nah, untuk pengereman tadi tromol di bagian kiri kita bisa perhatikan di sini. Kemudian di sini kategorinya rapi, ada satu buah karet ya yang lumayan sangat besar karet ini. Cuma lama-kelamaan ini bisa menjadikan dia gampang rapuh ya kalau karet seperti ini. Tapi bagus lah. Dalam waktu dekat artinya tidak mudah gampang cipratan dari sini masuk ke bagian sana. Bagian karburator dan sebagainya. Standar samping bentuknya hampir sama dengan Yamaha pada umumnya. Pastinya sudah ada sistem autonya. Kalau turun seperti ini tidak akan bisa hidup motornya. Kurang lebih sama ya, kanan maupun kiri tetap stiker yang sama, tidak ada perbedaannya. Stiker Frigo kanan dan kiri, tapi secara garis besarnya ini berbeda dengan Frigo terdahulunya. Nah, di sini juga ada beberapa aksen ya. Di sini kayak model sarang tawon ya. Kalau sekilas dari jauh nih, kayak karbon, begitu dekat kayak model ala sarang tawon. Nah, ada detail seperti ini. Nah, untuk bagian atas, speedometernya sayang sekali kita tidak bisa mengaktifkan karena memang akinya tidak terpasang. Kalau secara garis besarnya kita melihat di sini sih digital ya, full digital kalau kita lihat secara sekilas. Karena kotak panjang seperti ini kemungkinan hanya notifikasi misalkan lampu sen, lampu jari jauh itu berada di bagian bawah. Kita juga bisa lihat di sini ya, terlihat sedikit lah ya. Di sini ada lampu sen, jari jauh dan sebagainya. Ini biasanya untuk setting jam ada di sini. Nah, untuk bagian kanan juga ada Blue Core, ini teknologi dari Yamaha, selalu ditanamkan di beberapa motor-motornya. Di sini juga ada beberapa aksen-aksen kasar seperti ini. Dan ini kemungkinan besar motor zaman dulu Frigo itu kan dia masih menggunakan switch, jadi masih ada bekas switchnya. HZ juga ditanamkan di Frigo terbaru ini 2023 ada HZ-nya, kemudian starter dari sini. Di bagian kiri seperti biasa jarak jauh jarak dekat, kemudian lampu sen dan di sini klakson. Jadi di sini maksud kami semuanya tetap ada garis-garis yang kasar-kasar supaya tidak mudah gampang lecet. Sampai dengan di bagian sini juga masih ada. Dan ini juga ada stiker ya, Frigo. Tapi stikernya stiker bening ya, nggak kelihatan jadinya. Ini kalau kita perhatikan detailnya. Nah, Frigo. Nah, di sini kami suka nih desainnya. Masih matching dengan di bagian depan ada warna merah maksud kami, dan kemudian di sini juga ada warna hitamnya.
Secara keseluruhan untuk kepalanya ini perubahannya kami sangat suka, dan di sini semua tombolnya kalau Yamaha itu switch-switchnya ini dibuat hitam glossy alias hitam mulus semuanya. Mulus dan ini kokoh-kokoh semua ya. Nah, kurang lebih secara garis besarnya perubahan Frigo ini ya boleh dikatakan perubahan total. Dari depan, kemudian kepala, kemudian lampu belakang, semuanya, box belakang, spakbor, ini perubahan total yang terjadi di Frigo sebelumnya daripada Frigo saat ini. Ini adalah warna merah dan ini lebih bongsor kalau menurut kami, bahkan sedikit kayak menyerupai si Aerox, si saudaranya. Nah, mungkin cukup saja yang bisa kita ulas singkat dari Yamaha Frigo 125cc tahun 2023. Kemudian ada manfaatnya, dan bagi Anda yang menginginkan unit ini, silahkan bisa klik aja di deskripsi, ada kontak marketing dari Yamaha Playari Kalimantan Selatan. Sampai ketemu di waktu, salam RK Group.